Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Awoken. Nah, film ini akan bercerita tentang sesosok iblis yang mengganggu manusia dengan cara membuat manusia tersebut gak bisa tidur. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Belajar pada suatu kelas, terlihat seorang mahasiswa kedokteran yang bernama Lala. Dia bersama dengan temannya yang bernama Elis sedang fokus menempuh pendidikan di salah satu universitas kedokteran. Setelah pelajaran selesai, Lala pergi ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk kakaknya yang bernama Blake. Saat ini Lala nggak memiliki keluarga lain selain kakaknya itu, di mana orang tua mereka telah meninggal dikarenakan ibu Lala yang bernama Sarah dengan tega menghabisi ayah Lala yang bernama William. Gak lama setelah menghabisi William ini, Sarah pun melakukan bundir. Dahulu William bekerja sebagai dokter dan Sarah adalah pasiennya. Saat itu Sarah menderita penyakit langka yang bernama fatal familial insomnia, yang mana penyakit itu membuat penderitanya mengalami insomnia berat, bahkan penderitanya bisa nggak tidur selama beberapa hari. Karena hal itulah Sarah mengalami halusinasi parah hingga dia dengan tega menghabisi suaminya sendiri. Penyakit langka ini biasanya diturunkan secara genetik dari orang tua ke anak mereka. Setelah kematian kedua orang tuanya, Lala dan Blake pun hanya tinggal berdua aja. Ketika berbincang dengan Blake ini, mereka berdua dihampiri oleh seorang pria yang merupakan mantan pacar Lala bernama Pat. Gak ingin berlama-lama berada di dekat mantan pacarnya itu, Lala pun pergi menemui salah satu dosennya sekaligus teman dekat ayahnya yang bernama Ben. Di sini Ben memberitahu Lala bahwa Blake gak memiliki waktu untuk hidup lebih lama lagi dikarenakan kondisinya yang semakin hari semakin memburuk. Udah seminggu lebih Blake belum juga tidur, padahal para dokter telah memberinya obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para dokter menyarankan pada Lala untuk merawat Blake di rumah aja. Para dokter seakan udah menyerah pada penyakit yang diderita sama Blake, karena meskipun udah mendapatkan penanganan medis, nggak ada tanda-tanda penyakit Blake ini membaik. Mengetahui hal itu, Lala pun menjadi sangat bersedih. Ben lalu menyarankan agar Lala merawat Blake di labnya aja yang berada di ruang bawah tanah kampus ini. Nggak banyak orang yang mengetahui tentang ruang bawah tanah tersebut. Maka dari itu, Ben mengubah ruang bawah tanah itu menjadi sebuah ruang penelitian. Ben pun menjelaskan letak dan fasilitas yang telah disiapkan di sana, seperti tempat tidur yang nyaman jauh dari kegaduhan, dan tentunya mereka bisa bereksperimen membuat obat dengan bahan yang ilegal. Dahulu Sarah juga sempat dirawat di ruang bawah tanah itu, hingga pada akhirnya Lala pun bersedia membawa Blake ke lab rahasia milik Ben. Di malam harinya Lala bersama dengan Elis masuk ke dalam rumah sakit itu secara diam-diam untuk membawa Blake. Namun saat sedang bersiap-siap ini, sayangnya aksi mereka dilihat oleh Pat. Lala pun mulai menjelaskan rencananya yang ingin merawat Blake di lab milik Ben. Merasa kasihan, Pat pun justru membantu Lala membawa Blake ke tempat perawatan baru. Kemudian mereka bertiga bersama dengan Ben mulai memindahkan Blake ke lab penelitian. Dan sesampainya di sana, Ben pun memperkenalkan dua pasien lainnya yang juga dirawat di lab tersebut. Mereka bernama Chris dan juga Angela. Mereka berdua memiliki penyakit insomnia juga, namun penyakit mereka masih bisa ditangani oleh obat tidur. Kemudian Blake pun segera masuk ke dalam ruangan di mana pasien lain berada. Selama Blake dirawat di lab tersebut, Lala pun akan ikut menginap di sana untuk menjaga Blake. Ketika Lala dan juga Ellie sedang berada di sebuah ruangan, Lala tanpa sengaja menemukan ruang rahasia di sebuah rak buku. Di dalam sana mereka berdua menemukan sebuah box yang berisi kaset kamera, serta sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Francis. Dalam jurnal itu terdapat beberapa informasi tentang iblis serta cara mengusirnya. Kemudian Lala pun melihat bahwa di kaset itu tertulis nama dari ayahnya. Di situ terhitung ada beberapa kaset yang merekam kejadian sebelum orang tua Lala meninggal. Lala dan Elis pun menonton kaset pertama, di mana di dalam rekaman itu terlihat William, Ben, dan juga Francis sedang berada di lab tersebut. Kemudian Francis meminta izin untuk berbicara dengan Sarah. Setelah berbicara dengan Sarah ini, Francis mulai merasa jika Sarah telah dirasuki oleh sesuatu.
Francis mencoba memberitahu William dan Ben akan hal itu, namun mereka nggak percaya sama sekali. Setelah menonton rekaman tersebut, Lala pun pergi menemui Blake dan di sana secara mendadak Blake mulai bertingkah aneh. Blake. Di mana Blake yang terlihat kesurupan mulai merobek Alkitab yang dia pegang. Akan tetapi nggak lama kemudian, Blake ini kembali bersikap normal seakan-akan nggak terjadi apapun kepadanya. Sontak hal itu membuat Lala menjadi sangat bingung. Keesokan harinya Lala dan juga Alice kembali menonton kaset kedua, di mana di dalam rekaman itu memperlihatkan Ben, William dan juga Francis sedang berdebat karena Sarah mengalami kerasukan. Francis menyarankan pada mereka untuk segera melakukan ritual pengusiran iblis. Akan tetapi, lagi dan lagi Ben dan William gak percaya dengan perkataan Francis, yang mana di dalam rekaman itu terlihat sosok Sarah yang tiba-tiba aja berada di belakang Ben. Hal itu pun membuat Lala dan juga Alice terkejut. Namun saat akan menonton ulang bagian tersebut, anehnya Sarah nggak ada di belakang Ben. Mereka berdua pun lanjut menonton rekaman ketiga, di mana dalam rekaman tersebut terlihat pasien lain yang berada di sana mulai mengalami halusinasi karena udah nggak tidur selama beberapa hari. Sementara yang lainnya mengalami halusinasi, Sarah hanya diam aja dengan tatapan yang kosong. Kemudian Sarah mengambil Alkitab dan mulai merobek setiap lembar dari Alkitab itu. Perilaku Sarah ini sama persis seperti apa yang dilakukan Blake sebelumnya, dan karena khawatir, Lala pun pergi menemui Blake untuk menanyakan kondisinya. Blake lalu menjawab bahwa dirinya baik-baik aja, namun di sana Lala melihat kelakuan Angela dan juga Chris yang seperti orang ketakutan. Lala pun mulai mendekati Angela untuk menanyakan keadaannya, dan Angela pun mengatakan jika dia sering melihat Blake berbicara pada sosok nggak kasat mata. Sosok itu ingin menangkap Angela dan hal itu membuat Angela menjadi sangat ketakutan. Angela pun meminta Lala untuk mengeluarkannya dari sana, namun sayangnya Lala menolak hal tersebut. Di malam harinya saat Lala sedang mengawasi Blake, Angela dan juga Chris, dia melihat bahwa Blake tengah berbicara sendiri. Hal itu membuat Angela dan juga Chris merasa sangat ketakutan dan ingin segera keluar dari ruangan tersebut. Tapi anehnya Angela yang awalnya memberontak ingin keluar, tiba-tiba aja berubah menjadi diam. Kemudian Angela pun melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya di ruangan tersebut. Hal itu jelas membuat Lala menjadi shock dan kebingungan. Saat Ben datang, dia berencana untuk mengirimkan mayat Angela kepada keluarganya. Namun saat akan menaiki lift, tiba-tiba aja lift gak mau berfungsi. Mereka juga nggak bisa menaiki tangga karena tangganya juga lagi rusak. Akibatnya mereka pun terjebak di ruangan bawah tanah dan sama sekali nggak bisa keluar dari sana. Kemudian Ben pun menelpon pihak kampus agar mengeluarkan mereka dari ruang bawah tanah itu. Tapi sayangnya pihak kampus baru bisa mengirim teknisi ke sana besok pagi. Hingga akhirnya untuk sementara waktu mayat Angela akan diletakkan di salah satu ruangan. Dan setelah itu Lala pun pergi menemui Blake untuk melihat keadaannya. Dan mereka pun mulai berbincang tentang masa lalu mereka. Hingga tiba-tiba aja Blake ini malah mencekik Lala sambil mengancam akan membunuhnya. Beruntungnya Lala berhasil lolos dari cekikan Blake, namun dia merasa bahwa terkadang Blake yang sekarang ini nggak seperti Blake yang dulu dia kenal. Keesokan harinya Lala bertemu dengan Pat dan di sana dia bercerita bahwa sejak mereka berada di tempat itu Blake mulai bertingkah aneh. Untuk membuat Pat percaya, Lala pun mengajak Pat untuk menonton kaset yang dia temukan. Dalam rekaman itu terlihat Sarah yang sedang diwawancarai. Dalam sesi wawancara tersebut Sarah berkata jika ada sosok iblis bernama Hidimu yang terus aja mengganggunya saat dia nggak bisa tertidur. Dan tiba-tiba aja suara Sarah ini berubah seperti suara laki-laki. Why do you keep calling me Sarah? Setelah sesi wawancara itu berakhir, William dikagetkan dengan Sarah yang tiba-tiba aja menatapnya dengan tatapan yang aneh. Mata Sarah berubah menjadi putih dan hal itu membuat William sangat ketakutan. Pada akhirnya William pun percaya jika Sarah udah dirasuki oleh sosok iblis dan William pun segera memanggil Francis untuk melihat kondisi Sarah. Yang mana tiba-tiba aja ruangan tempat Sarah berada dipenuhi dengan sobekan Alkitab, serta banyak sekali bercak darah pada dindingnya, dan rekaman itu pun diakhiri dengan suara pria yang mengatakan bahwa Sarah nggak perlu untuk tidur. Sesaat kemudian Alice datang untuk mencari Pat dan juga Lala. Ada sesuatu yang ingin dia katakan di mana saat dia membaca jurnal yang ditinggalkan oleh Francis, Alice menemukan sesuatu. Dari jurnal itu, Alice menyimpulkan bahwa sebelum Sarah meninggal, dia telah dirasuki oleh iblis Hidimu. Hidimu adalah sosok iblis yang akan datang pada manusia yang gak tidur
yang kemudian iblis itu akan merasuki dan menjadikan tubuh manusia tersebut sebagai wadah agar dia bisa memakan banyak jiwa. Alice pun menjadi sangat yakin jika iblis Idimu telah merasuki tubuh Blake dan akan membuat Blake tetap bangun. Itu semua bertujuan agar iblis tersebut bisa mencari jiwa manusia, dan inilah alasan mengapa penanganan medis nggak bisa menyembuhkan Blake. Untuk bisa mengeluarkan iblis Idimu dari tubuh Blake, mereka harus melakukan eksorsisme pada Blake. Dalam jurnal itu terdapat 2 ritual pengusiran setan yang bisa mereka lakukan, dan tentu aja untuk melakukan ritual itu, Alice membutuhkan bantuan dari Pat dan juga Lala. Tetapi Pat nggak bisa mempercayai perkataan Alice dan dia menolak untuk melakukan eksorsisme pada Blake. Merasa nggak ada yang percaya dengannya, Alice pun memilih untuk pergi ke kamarnya aja. Lala pun mengatakan bahwa dia percaya kepada Alice yang mana Blake ini udah dirasuki oleh iblis Idimu. Kemudian Lala dan Pat mulai berdiskusi tentang kaset yang mereka temukan di tempat tersembunyi. Yang mana Lala berpikir mungkin aja masih ada 1 kaset lagi yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pat pun berpikir 1 kaset itu mungkin aja ada di dalam kamera, dan ternyata dugaan mereka benar. Di dalam kamera itu masih ada 1 kaset yang belum mereka tonton. Pat dan Lala pun memutar kaset itu, yang mana terungkaplah bahwa ternyata Ben adalah orang yang jahat. Dalam rekaman itu terlihat Francis dan juga William yang berniat untuk melakukan eksorsisme pada Sarah. Namun sayangnya Sarah ini malah menghabisi William dan dia pun melakukan bundir. Francis yang ada di sana langsung merasa ketakutan dan berusaha untuk pergi dari sana. Akan tetapi hal itu dicegah oleh Ben, dan karena mengetahui bahwa dirinya juga akan dibunuh, Francis pun langsung menyembunyikan kaset, kamera, serta jurnal miliknya di sebuah tempat rahasia dengan harapan ada orang yang menemukan kaset tersebut. Setelah menonton rekaman itu, barulah Pat dan Lala percaya tentang keberadaan dari iblis Idimu. Mereka berdua segera pergi ke kamar Alice untuk mengajaknya melakukan ritual pengusiran iblis, namun ternyata Pat dan Lala udah terlambat karena iblis tersebut telah mengendalikan tubuh Alice. Kemudian Alice yang udah dirasuki melakukan bundir dengan cara menelan kabel listrik. Karena situasi udah semakin mencekam, Pat dan Lala pun memutuskan untuk menelpon polisi guna meminta bantuan. Tapi ternyata telepon itu ada telepon mati yang sengaja dipajang sama Ben untuk menipu mereka. Selain itu, Ben juga lah yang telah membuat lift nggak bisa berfungsi agar mereka semua nggak bisa kabur dari tempat tersebut. Kemudian Lala mengajak Pat untuk segera mencari Blake, namun mereka berdua malah menemukan Chris yang udah meninggal. Sepertinya iblis Idimu telah membuat Chris melakukan bundir sama seperti Alice dan juga Angela. Kemudian Pat dan juga Lala mulai mencari keberadaan Blake, dan setelah menemukan Blake, Lala pun segera membaca doa pengusiran iblis. Namun saat membaca doa tersebut, Ben tiba-tiba aja muncul dan berusaha untuk mengambil jurnal yang dibawa Lala. Nominate Patris et Filio. Dengan cepat Pat mencegah perbuatan Ben, namun Ben mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Pat. Melihat hal itu, Lala pun berhenti membaca dan menyiram wajah Ben dengan air keras. Lala segera membawa Pat ke tempat yang aman, namun akibat luka yang sangat parah, nyawa Pat ini nggak bisa diselamatkan. Yang mana di saat yang sama tanpa Lala sadari, dari belakang Ben langsung memukul kepala Lala hingga pingsan. Saat bangun Lala udah dalam keadaan terikat, dan di sana Ben mulai mengungkapkan bahwa dialah orang yang telah memanggil iblis Idimu. Semua itu berawal ketika Ben masih kecil, di mana dia tinggal bersama seorang pria jahat yang suka menyiksanya. Pria itu menculik banyak bocil dan menjadikan mereka sebagai budak. Hingga pada suatu hari ketika Ben dilecehkan oleh pria itu, seorang temannya yang bernama Cody dirasuki oleh iblis Idimu. Iblis itu membuat si pria jahat melakukan bundir, dan Ben yang ada di sana merasa sangat senang karena iblis Idimu telah membebaskannya dari kekejaman pria tersebut. Namun gak berselang lama, Cody kembali mengambil tubuhnya dari iblis Idimu. Yang mana Cody pun tahu jika dia tetap hidup, iblis Idimu yang merasuki tubuhnya akan menghabisi banyak orang termasuk teman-temannya. Gak mau hal itu terjadi, Cody pun dengan nekat melakukan bundir. Sejak saat itu Ben menjadi pemuja iblis Idimu, di mana Ben memiliki keinginan untuk menjadi wadah dari iblis tersebut. Dia berencana untuk membebaskan iblis Idimu ke dunia manusia sampai dia rela nggak tidur berhari-hari supaya iblis itu merasuki tubuhnya. Namun semua hal yang dilakukannya sia-sia karena iblis tersebut nggak kunjung merasukinya. Bertahun-tahun kemudian Ben berkenalan dengan William dan Sarah, yang lalu dia pun mengetahui bahwa Sarah mengidap penyakit insomnia parah.
Ben pun mulai membuat rencana baru, di mana dia akan menjadikan tubuh Sarah sebagai wadah iblis Idimu, lalu melakukan ritual untuk membebaskan sang iblis. Akan tetapi lagi-lagi rencana itu gagal karena Sarah berhasil mengambil alih tubuhnya dan langsung melakukan bundir. Kini udah bisa kita pastikan bahwa Blake telah dirasuki oleh iblis Idimu karena ulah dari Ben. Setelah menjelaskan semua itu pada Lala, Ben pun mulai melakukan ritual untuk membebaskan sang iblis ke dunia manusia. Lala yang nggak bisa membiarkan hal itu terjadi, dengan cepat membakar tali pengikat tangannya dan segera mengambil jurnal milik Francis. Lala pun mulai membaca doa pengusiran iblis tersebut, sedangkan di sisi lain Ben juga membaca mantra untuk mengendalikan iblis Idimu. Akan tetapi hal tersebut justru membuat iblis itu marah karena Ben udah mencoba untuk mengendalikannya. Dengan kekuatan yang iblis itu miliki, pada akhirnya membuat Ben melakukan bundir. Setelah itu, Blake pun mulai berjuang untuk membebaskan dirinya dari iblis Idimu, dan dengan bantuan dari Lala, iblis tersebut akhirnya keluar dari tubuh Blake. Kemudian Lala mengambil kunci lift yang dibawa sama Ben dan mereka berdua pun segera pergi ke rumah sakit. Pada akhirnya Blake pun bisa tidur nyenyak, namun anehnya di sini Lala justru terlihat masih terbangun. Sejak awal film kita bisa melihat jika Lala belum tidur sama sekali. Kemungkinan besar Lala juga mengidap penyakit yang sama seperti ibunya, yaitu insomnia akut, tapi tampaknya Lala udah menyadari akan hal tersebut. Dari tatapan matanya yang kosong, kemungkinan besar Lala juga akan dirasuki oleh iblis Idimu. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, pada akhirnya iblis Idimu dalam tubuh Blake berhasil diusir. Namun karena Lala terlihat gak bisa tidur di akhir film, besar kemungkinan iblis tersebut udah mulai merasuki Lala. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.